bagaimana status uang DP yang diterima penjual dari calon pembeli. Misal, apakah boleh jika memakai uang DP yang dibayarkan oleh calon pembeli rumah yang mau kita jual untuk memperbagus rumah dan memperbaiki bagian rumah yang rusak? Dan bagaimana jika calon pembeli membatalkan akadnya, batal membeli rumah kita, apakah DP-nya harus kita kembalikan atau tidak? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. DP atau bahasa Arab dikenal dengan urbun, atau adalah singkatan bahasa Indonesia adalah uang muka. DP kan singkatan bahasa Inggris dan payment, yaitu uang yang dibayar pada saat dan transaksi sebagai pembayaran awal. Berarti dengan adanya DP sudah terjadi jual beli. Ya, apa konsekuensinya? Kalau barang sudah diterima oleh si pembeli yang bayar DP, itu untung dan rugi menjadi milik dia. Ya, dia baru bayar DP 10%, seperti kasus tadi. Lalu tanah naik harganya menjadi 300% kenaikannya. Itu keuntungan milik dia. Ya, seperti kerugian juga milik dia. Ya. Kemudian bila tidak terjadi, kok bila tidak terjadi? Harusnya sih kan transaksi telah terjadi dan transaksi tentu mengikat. Bila umpamanya pihak si pembeli yang sudah bayar DP tadi tidak mau membayar lanjutnya, dia ingin membatalkan. Kalau ingin membatalkan harus persetujuan pihak kedua, yaitu pihak si penjual. Ya, kalau pihak penjual setuju, DP setuju bahwa dia tidak melanjutkan, boleh. Dan kalau dia setuju juga bahwa uang DP dikembalikan, tidak ada masalah. Tetapi ini menjadi hak siapa? Ya, sebagaimana tadi pertambahan dari tanah milik si pembeli walaupun dia baru bayar DP, begini juga DP milik si penjual. Kan dia sudah jual beli. Kalau milik si penjual, ya uangnya halal, dia pakai, dia sedekahkan, atau dia hibahkan, atau digunakan untuk kepentingan memperbesar usahanya, atau untuk kepentingan seperti tadi merenov gedung atau segala macam, atau beli barang yang lain, atau bayar uang sekolah anak, halal milik dia. Ya, bila umpamanya si pembeli tidak jadi dan dia minta uangnya, tidak ada hak dia untuk minta uangnya. Kecuali kalau umpamanya si penjual redho memberikannya. Kalau penjual redho memberikannya, berarti si penjual bersedekah sebanyak itu. Artinya, DP boleh hangus, boleh hilang. Menurut pendapat ulama mazhab Hambali yang berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu beliau menjadi khalifah, beliau meminta kepada Nafi' bin Haris, gubernur beliau di kota Mekah, untuk membeli rumah Sufwan bin Umayyah dijadikan sebagai rumah tahanan. Oh, berarti dulu ada rumah tahanan, Ustaz? Iya. Tapi yang ditahan bukan maling, bukan pemerkosa, bukan juga pembunuh. Karena yang seperti itu tidak ditahan. Yang seperti itu mereka langsung dieksekusi. Setelah yakin bahwa mereka melakukan tindak pidana, yang pencuri potong tangan, bukan di penjara. Nah, yang pemerkosa langsung dibunuh. Yang pembunuh langsung dibunuh. Fungsi penjara adalah untuk orang yang berhutang, beli barang tidak tunai atau pinjam uang, kemudian dia menunda pembayaran. Tidak tahu, tidak mampu membayar. Maka diberi pilihan dia oleh qadhi atau hakim agar dia membayar kewajibannya atau dia dipenjara. Dan dikatakan oleh Rasulullah, matalul ghani zulmun yuhillu ardahu 'uqubatah. Orang yang mampu, yang punya kewajiban kepada pihak lain, tapi dia tunda-tunda kewajibannya, halal untuk dicemarkan nama baiknya, disampaikan kepada orang-orang lain, atau dimasukkan ke blacklist. Jangan transaksi dengan fulan dengan tidak tunai. Dia transaksi dengan saya nggak bayar-bayar.
boleh, halal, tidak berdosa. Kemudian wa uqubatah, dan halal diberi sanksi. Sanksinya bukan sanksi denda itu riba. Sanksinya adalah sanksi di penjara. Dia tinggal pilih mau bayar atau mau masuk penjara. Ya, itu dalam syariat Allah. Itu menurut pendapat mazhab Hambali, halal itu uangnya hilang DP-nya. Ya, dan ini yang menjadi keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI. Jadi OKI itu organisasi konferensi Islam itu, selain mereka membahas masalah-masalah kenegaraan, sosial politik kaum muslimin, negara-negara anggotanya, negara-negara Islam, berapa anggotanya? 150 anggota negara. Mereka punya divisi pembahasan fikih Islam. Ya. Dan mereka terdiri dari para ulama-ulama dunia, dan setiap negara ada wakilnya, negara-negara besar, dan mereka yang melakukan sidang setiap ada permasalahan-permasalahan baik dalam muamalat, ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Itu mereka mengeluarkan fatwa itu. Ya, di antara fatwa mereka tentang apa? Ekonomi, ada tentang fatwa jual beli karbon atau DP. Fatwanya mereka memilih pendapat yang mengatakan DP boleh hilang berdasarkan asar dari Umar bin Khattab tadi. Namun secara referensi fikih dalam mazhab Syafi'i, ya, DP itu tidak boleh hilang. Kalau hilang, dia menjadi gharar. Ya. Kan mengambil harta orang tanpa ada imbalan. Kan katanya, umpamanya tadi transaksi 2 miliar. Bayar DP umpamanya 30%-nya, berarti 600 juta. Sekitar segitulah ya. Atau 600 juta sekian. Atau anggap 600 juta dia bayar DP-nya. Ya. Itu kalau nggak jadi, tanah kembali kepada pemilik tanah, lalu uangnya 300 juta kok hilang. Kan nggak ada imbalan, ini zalim. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi pendapat ini tidak terlalu kuat, karena tadi dari asar kuat. Kemudian jangan katakan ini tidak ada imbalan. Ya, masa tunggu, tadi kan tahun depan akan saya bayar. Masa tunggu 1 tahun tadi, si pemilik tanah yang 2 miliar tidak bisa menjual tanahnya lagi. Anda baru bayar 300 juta, setelah Anda bayar, setelah itu datang orang tiap hari, datang, Pak, saya mau beli dong, itu tanahnya bagus, strategi segala macam. Saya beli 3 miliar lah, cash nih saya bawa. Anda pasti menjawab, saya nggak bisa, karena sudah di DP, sudah saya jual, pasti fulan. Besok datang lagi, Pak, saya beli 4 miliar, saya nggak bisa. Besok datang lagi, sampai tahun depan datang lagi, yang mau beli 10 miliar. Anda bilang nggak bisa. Ya, saya nggak mau menzalimi dia, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang beriman, penuhilah akad. Saya akad udah 3 miliar. Memang mungkin menurut kalian saya rugi, ada ya 2 miliar, memang menurut kalian rugi, pantasnya harganya sekarang 10 miliar. Tapi karena saya sudah berakad, semoga Allah memberkahi harta saya yang sedikit tadi. Ya. Lalu kemudian setelah tahun depan nyampai, yang bayar 300 juta bilang, Pak, saya nggak jadi, kata dia. Saya tahu tanah ini bagus, kata dia. Tapi saya butuh uang cepat. Anak saya mau sekolah, mau ini, ya, pokoknya banyak disampaikan. Tolong dong kembali 300 juta saya. Nah, berapa kerugian Anda? Tadi ada kesempatan 10 miliar. Dari harga 2 miliar yang Anda jual ke dia, hilang. Anda telepon dia sekian 10 miliar, kan tadi nggak jadi, Pak. Saya sudah dapat tanah yang lain. Hah? Berarti Anda rugi 8 miliar tambah 300 juta. 8 miliar 300 juta kan ya. Maka tidak bisa dikatakan
maka tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak ada imbalan. Ada imbalan.